Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Nur Aisyah dari kelas Hukum Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kaidah khusus pernikahan dan perceraian. Pokok pembahasan saya pada kali ini, yang pertama, pengertian pernikahan dan perceraian. Kedua, dasar hukum pernikahan dan perceraian. Ketiga, syarat dan rukun pernikahan. Keempat, sebab-sebab putusnya pernikahan. Kelima, kaidah-kaidah khusus pernikahan dan perceraian beserta contoh penerapannya. Selanjutnya ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pernikahan dan perceraian. 1. Pengertian pernikahan. Kata nikah atau pernikahan menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahannya. Menurut istilah hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki. Jadi, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. 2. Pengertian perceraian. Perceraian dalam fikih dikenal dengan istilah talak, diambil dari kata itlaq. Secara bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan secara istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau rusaknya hubungan pernikahan dengan menggunakan kata-kata. Al-Jaziri mendefinisikan talak sebagai menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Jadi dapat disimpulkan pernikahan adalah melepaskan adanya tali pernikahan antara suami dan istri dengan menggunakan kata-kata khusus, yaitu kata talak atau semacamnya, sehingga istri tidak halal baginya setelah ditalak. Kedua, dasar hukum pernikahan dan perceraian. 1. Dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Quran Surat Az-Zariyat ayat 49, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, dan hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Dasar hukum perceraian. Di antaranya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 130, Surat At-Talaq ayat 1, dan hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, syarat dan rukun pernikahan. Syarat-syarat pernikahan yaitu 1. Calon suami. Syaratnya beragama Islam, benar-benar seorang laki-laki, menikah bukan karena dasar paksaan, tidak beristri 4, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram dinikahi, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, tidak sedang berihram haji atau umroh. 2. Calon istri, syaratnya beragama Islam, benar-benar seorang perempuan, mendapatkan izin menikah dari walinya, bukan sebagai istri orang lain, bukan sebagai mu'ta'adah atau wanita yang sedang dalam masa iddah, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atau dilaknat suaminya karena dituduh zina atas kemauan sendiri, tidak sedang berihram haji dan umroh. 3. Wali, syaratnya laki-laki, beragama Islam, balik atau dewasa, berakal, merdeka, bukan sebagai hamba sahaya, adil, tidak sedang berihram haji atau umroh. 4. 2 orang saksi, syaratnya 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, balik, berakal, merdeka, adil, dapat melihat dan mendengar,
memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang ihram, haji, atau umroh, hadir dalam ijab qabul. 5. Ijab qabul, syaratnya menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah atau pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Pelaksanaan ijab qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Selanjutnya, rukun pernikahan, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Yang keempat, sebab-sebab putusnya pernikahan. Menurut hukum Islam, sebab putusnya pernikahan diantaranya yaitu 1. Kematian. Putusnya pernikahan karena kehendak Allah sendiri melalui meninggalnya salah satu seorang suami istri. Adanya kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan pernikahan. 2. Talak. Putusnya pernikahan atas kehendak suami dengan alasan tertentu serta diucapkan dengan kata-kata. 3. Khulu. Putusnya pernikahan yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khulu disebut juga dengan talak tebus. 4. Fasak. Putusnya pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Yang kelima, yaitu kaidah-kaidah dalam pernikahan dan perceraian serta contoh penerapannya. Kaidah pertama, al-aslu fil ibda'it tahrimu. Hukum asal pada masalah seks adalah haram. Maksud kaidah ini adalah dalam hubungan seks pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan lagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad pernikahan. Contohnya, apabila seorang laki-laki diberitahu bahwa dia sepersusuan dengan keluarga B, maka dia tidak boleh menikah dengan yang sepersusuan dari keluarga B, kecuali ada bukti yang meyakinkan bahwa dia tidak sepersusuan dengan keluarga B lagi. Kaidah kedua, la haqqa li zawji ala zawjatihi illa fi hududi yamsi li zawji wa la haqqa li zawjati ala zawjiha illa fi hududi awamirish syar'i fi ma yamsir zawji. Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan, dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan. Kaidah di atas menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri yang sama sebagai subjek hukum yang penuh. Contohnya, apabila suami memberikan sesuatu hibah kepada istrinya atau istri memberikan sesuatu kepada suaminya, maka seorang pun tidak mencampurinya masing-masing pihak. Suami atau istri tidak boleh menarik kembali hartanya setelah penyerahan atau ijab qabul terjadi. Kaidah ketiga, la yajuzu muslimu kafiratan. Wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir. Contohnya, seorang ayah yang muslim memiliki anak yang beragama kafir, maka ia tidak boleh atau tidak sah menjadi wali anaknya yang kafir tadi, karena wanita kafir tidak memiliki wali nasab. Kaidah keempat, man halaqat talaqa bisifat lam yaqa duna wujudiha. Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi. Contohnya di Indonesia,
sudah umum menggantungkan talak kepada sesuatu hal, yaitu disebut taklik talak. Talak menjadi jatuh apabila taklik talak terwujud dengan syarat istri tidak rela dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafadz inkah atau tajwid atau terjemahannya. Sedangkan perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan atau rusaknya hubungan pernikahan dengan menggunakan kata-kata. Rukun pernikahan ialah calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Sebab-sebab putusnya pernikahan yaitu kematian, talak, khulu, dan fasak. Terima kasih. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.